Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSI Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 September 2023. Bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Sebagaimana nats pembacaan pagi hari ini, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dalam Keluaran pasal 34, yaitu tentang dua loh batu yang baru. Dikisahkan bagaimana di dalam pasal ini Allah memerintahkan Musa untuk membuat dua loh batu yang baru, dan kemudian memerintahkan Musa untuk naik ke atas gunung Sinai, membawa dua loh batu itu untuk menuliskan kembali 10 hukum Allah, perintah Allah, perjanjian Allah itu. Sebab dua loh batu yang pertama dihancurkan Musa ketika Musa melihat bangsa Israel berubah setia. Berubah setia dengan menyembah lembu tuangan itu. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai membawa dua loh batu yang baru. Dan akan dituliskan 10 perintah Allah. Dan 40 hari Musa bersekutu dengan Tuhan. Musa berada di atas Gunung Sinai dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ini satu pengalaman yang luar biasa, satu pengalaman adikodrati, satu pengalaman supranatural. Musa mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Di dalam hadiratnya Musa sampai tidak makan, tidak minum selama 40 hari, 40 malam. Dan di dalam hadiratnya itu Musa menerima pesan-pesan firman Tuhan dan menuliskan itu, menuangkan itu di dalam dua loh batu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bukan tentang itu. Yang ingin saya sampaikan aspek yang kedua, yaitu setelah Musa selesai menuliskan itu, dan kemudian dia turun menjumpai bangsa Israel. Bangsa Israel terkejut. Harun dan bangsa Israel terkejut melihat wajah Musa yang penuh kemuliaan. Dituliskan, dikisahkan di dalam ayat yang ke-27, 29, dan 35 saya bacakan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Akibat Musa intim dengan Tuhan, akibat Musa dekat dengan Tuhan, akibat Musa berbicara terus-menerus dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, muka Musa penuh kemuliaan. Hari-hari ini sangat viral di medsos promo tentang metode membuat wajah supaya glowing, wajah supaya bersinar, wajah supaya berkilau, kelihatan segar muda, berseri-seri, melalui operasi plastik, melalui kosmetik ini itu, supaya glowing, supaya wajah bersinar, supaya wajah bercahaya.
Itu metode dunia. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita banyak waktu berbicara dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui pesan firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bersama. Seberapa banyak waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Seberapa sering kita intim dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita investasikan untuk dekat dengan Tuhan. Itu menentukan kemuliaan Tuhan yang terpancar dan bersinar dari dalam kehidupan kita. Makanya tidak salah, di gereja kita ada 4 pilar penting, yaitu gemar, gerakan membaca Alkitab, gedor, gerakan doa rutin, dan juga gempur, gerakan menyangkal diri dan puasa rutin, dan gerakan gemes, mesbah keluarga. 4 pilar ini saya percaya ini isi hati Tuhan. Inilah yang akan membuat kehidupan kita semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada banyak waktu kita berbicara dengan Tuhan. Sebab saya menyadari oleh karena semuanya itulah kita akan mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami pancaran kemuliaan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu akan membuat kita diubah semakin menjadi serupa seperti Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Hal itu disinggung oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ibu saudara, persekutuan, keintiman dengan Tuhan, waktu-waktu kita berbicara dengan Tuhan, itulah yang membuat kehidupan kita akan diubah menjadi serupa seperti Tuhan. Karena apa? Dalam pelayanan perjanjian baru, firman itu tidak ditulis dalam loh-loh batu yang mati, tapi ditulis dalam loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bukan oleh tinta, tetapi oleh roh Allah yang hidup. Ini kebenaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita pergunakan sungguh-sungguh waktu dan kesempatan kita untuk kita bergemar, bergedor, gemes dan gempur untuk membangun kehidupan rohani kita. Kebenaran firman semakin dituliskan dalam loh-loh hati kita, semakin mengubah, semakin memerdekakan kita menuju keserupaan seperti Yesus. Dan lebih daripada itu, akan ada kepancaran kemuliaan Tuhan. Sebab kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca banyak orang. Oh, pelayanan perjanjian baru disertai dengan kemuliaan yang semakin besar. Pelayanan di perjanjian baru disertai dengan kemuliaan yang semakin indah. Dan kita akan diubah menuju keserupaan seperti gambar kali kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar, semakin besar, semakin terang, semakin indah, semakin mulia. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengingatkan bersama, kita bergiat terus dalam bergemar, gerakan membaca Alkitab rutin. Kita bergiat terus dalam gedor, gerakan doa rutin, dalam gempur dan gemes. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
mengingatkan kami bersama tentang pentingnya kami untuk menginvestasikan waktu kami untuk bersekutu intim, dekat dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, berbicara dengan Tuhan. Karena semuanya itu akan membuat kami terus mengalami kemuliaan Tuhan, terpancar kemuliaan itu dari wajah dan hidup kami. Dan kami akan makin diubah dari dalam, karena Roh Kudus menuliskan firman itu di dalam loh-loh hati kami. Loh-loh hati yang lembut, loh-loh hati yang rindu, haus akan firman, haus akan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu akan mengubah kehidupan kami menjadi seperti Kristus dari hari ke hari. Terima kasih berkat Tuhan atas kami semua pagi hari ini, terutama dalam aktivitas kegiatan hari ini. Sebelum kami memulai, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil semua kegiatan aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergema. Tuhan Yesus memberkati. Amin.